Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A121003 dari kelas A, mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang mana kami membahas mengenai 3 pokok materi. Materi pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan arbitrase, perjanjian arbitrase, dan penerapannya. Materi kedua tentang jenis arbitrase dan kompetensi wewenang badan arbitrase. Kemudian materi ketiga mengenai pengangkatan arbiter dan hak ingkar. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyelesaian menggunakan arbitrase memiliki beberapa kelebihan, antara lain 1. Rahasia terjamin atau bersifat konfidensialitas. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Yang kedua, kecepatan dalam prosesnya. Dalam pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Yang ketiga, keputusannya inkrah, final, dan binding. Hal ini disebutkan pada pasal 60, yaitu putusan arbitrase bersifat final dan binding, artinya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang keempat, diselesaikan oleh ahli bidang hukumnya. Artinya, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan juga adil. Yang kelima, dapat dihindari kelembatan yang diakibatkan karena hal prosedural atau administratif. Dan kelebihan yang keenam yaitu tidak menentukan jenis pakaian, artinya bebas dan sopan. Lalu, para pihak juga dapat memilih di mana tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga hal ini pihak-pihak yang bersengketa dapat bebas menentukan tempatnya. Selain kelebihan, arbitrase juga memiliki beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, ada campur tangan negara. Yang kedua, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan dari para pihak. Yang ketiga, peluang terbatas untuk banding setelah arbiter membuat keputusan. Artinya, keputusan arbitrase cenderung bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, sehingga pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut tidak memiliki opsi untuk mengajukan banding atau mengajukan peninjauan ulang terhadap hasil putusan. Yang keempat, dalam proses yang pribadi dan kurang transparan dibandingkan dengan proses pengadilan. Proses yang kurang formal dalam arbitrase juga dapat menjadikannya masalah, karena klaim yang diajukan mungkin lebih lemah atau kurang terstruktur. 5. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. Dan yang terakhir, pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Selanjutnya, perjanjian arbitrase. Pengertian perjanjian arbitrase sudah dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum ke dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. Penerapan klausula arbitrase. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan klausula arbitrase. Yang pertama, inklusi dalam perjanjian. Pertama, klausula arbitrase harus dimasukkan ke dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, berupa perjanjian bisnis, kontrak kerja, atau jenis perjanjian lainnya. Yang kedua, spesifikasi prosedur arbitrase. Klausul arbitrase juga harus merinci prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase, seperti pemilihan arbitrator, tempat arbitrase, atau hal-hal lain yang akan digunakan diterapkan dalam penyelesaian arbitrase. Yang ketiga, pilihan lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ini menyediakan aturan, panduan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan arbitrase secara efektif. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Ini bisa meliputi pertemuan mediasi, negosiasi, atau langsung masuk ke tahap arbitrase. Yang kelima, pelaksanaan putusan. Ini memastikan bahwa putusan arbitrase itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jenis-jenis arbitrase.
Arbitrase terbagi atas dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sifatnya permanen, yang tugasnya menyelesaikan sengketa. Arbitrase ini biasanya diselesaikan melalui lembaga permanen yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara nasional maupun internasional. Lembaga yang berwenang tersebut contohnya seperti BANI, BAPMI, Basarnas, dan lain-lainnya. Kemudian ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ini dibentuk setelah terjadi sengketa dengan penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. Jika sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka kesepakatannya akan berakhir. Arbitrase jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuhan, dan ganti rugi. Kompetensi atau kewenangan badan arbitrase. Undang-undang arbitrase memberikan dasar pengaturan yang tegas menyangkut kompetensi absolut arbitrase. Berdasarkan undang-undang ini, peranata arbitrase di Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang jelas dan juga kuat. Dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase disebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang Arbitrase juga mempertegas yurisdiksi absolut arbitrase yang disebut dalam pasal 3 tersebut dengan secara tegas. Juga dalam pasal 5 Undang-Undang Arbitrase dijelaskan bahwa arbitrase ini hanya menyelesaikan sengketa tentang perdagangan. Materi selanjutnya yaitu syarat pengangkatan, penggantian, serta hak dan kewajiban arbiter. Pemilihan arbiter itu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan diusulkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Syarat pengangkatan arbiter tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu 1. Cakap melakukan tindakan hukum, 2. Berumur paling rendah 35 tahun, kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga atau saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, lalu tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan yang terakhir memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Pada ayat 2 disebutkan bahwa hakim, jaksa, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai seorang arbiter. Penghentian arbiter. Arbiter dapat dibebas tugaskan bila mana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu atau mengundurkan diri sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter sebelumnya. Pergantian seorang arbiter terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 19, yaitu 1. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Yang kedua, dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Yang ketiga, dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Dan yang ayat keempat, dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Arbiter memiliki hak dan kewajiban di antaranya yaitu 1. Arbiter wajib bersifat independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup kepada para pihak. Yang kedua, arbiter wajib menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar. Yang ketiga, arbiter wajib menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 180 hari. Yang keempat, arbiter wajib konfidensialitas kepada para pihak. Yang kelima, selama pemeriksaan, arbiter berhak memperoleh kerja sama yang jujur dan terbuka dari para pihak. Yang keenam,
Arbiter berhak menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian para pihak sebelumnya. Dan yang terakhir, arbiter tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya kecuali terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dibuktikan melalui jalur hukum. Materi selanjutnya yaitu pengaturan alasan prosedur dan kapan dapat diajukannya hak ingkar. Hak ingkar sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Indikasi yang bisa dijadikan alasan keberpihakan dalam penggunaan hak ingkar ini bisa saja karena arbiter tersebut diketahui memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada beberapa alasan penggunaan hak ingkar. 1. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Yang kedua, hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Dan yang ketiga, hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. Prosedur mengajukan hak ingkar dalam hukum Indonesia melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Ada 6, yaitu pengajuan keberatan, ketentuan undang-undang, pelanggaran ketentuan, hak ingkar dalam arbitrase, penggunaan hak ingkar dalam perkara narkotika, dan kewajiban hukum notaris. Hak tersebut dapat diajukan jika memang terdapat cukup alasan serta adanya bukti otentik yang cukup terkait adanya keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk itu akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan berpihak dalam mengambil keputusannya. Baiklah, mungkin itu presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.